Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dengan mata kuliah pembelajaran IPS, MI, atau SD dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Maftuka MPDI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Sofia Yahrotul Ilmi dengan nomor NIM 1262052111036 dari kelas PGMI 5D. Baik, untuk yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar. IPS adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat memiliki berbagai aspek seperti ekonomi, mental, budaya, dan hubungan sosial. IPS berperan dalam merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis dalam kehidupan nyata di masyarakat. IPS mengkaji berbagai hal ilmu disiplin, sosial, dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya tingkat sekolah dasar. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pembelajaran IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar karena dapat membekali anak atau peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depan. Keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian secara kepedulian sosialnya sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, yang kedua yaitu sebut dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Berikut ini beberapa komponen utama dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD merupakan komponen dasar dalam pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran IPS pada sekolah tingkat dasar adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Membekali peserta didik dengan kemampuan memahami, menelaah, dan menjadikan alternatif pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan. Komponen yang kedua yaitu komponen materi. Komponen materi dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD merupakan suatu hal yang disampaikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Materi dalam pembelajaran IPS dapat memuat tentang geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Selain itu, tidak hanya bersumber dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga berasal dari buku-buku, jurnal, majalah, ataupun media online yang digunakan oleh guru dalam mengakses berbagai sumber informasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu komponen strategi. Strategi dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD mencakup prosedur, metode, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan materi ajar. Dalam pemilihan strategi pembelajaran terdapat kriteria yang menjadi landasan, yaitu strategi yang diorientasikan terhadap pembelajaran, memiliki hubungan dengan materi pembelajaran, dan teknik yang digunakan harus terfokus terhadap tujuan yang ingin dicapai, serta penggunaan media pembelajaran yang memberikan rangsangan pada peserta didik. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi. Dalam melakukan evaluasi tentunya terdapat kompetensi yang harus dimulai dari kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD? Guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD karena negara Indonesia merupakan negara yang kaya dengan kebudayaan dengan keragaman sosial yang sangat tinggi. Dengan guru memberikan pengajaran tersebut dapat membuat tumbuhnya sikap nasionalisme dalam peserta didik. Pentingnya nasionalisme ditumbuhkan dalam diri peserta didik karena cinta tanah air harus ditekankan dalam pembelajaran tersebut. Menanamkan sikap tersebut karena perbedaan budaya akan menciptakan rasa cinta tanah air. Dengan keanekaragaman budaya tersebut menjadikan kekayaan dalam suatu negara ini. Memupuk sikap toleransi yang menjadi semakin mempersatukan bangsa, karena terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki beberapa budaya serta dapat menambah kekayaan dalam negara ini. Dengan demikian, sesuai dengan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, maka guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD. Karena dengan begitu, siswa dapat mengerti dan mengenal berbagai macam keanekaragaman budaya yang ada.
dengan menanamkan sikap nilai cinta tanah air, menghargai perbedaan, serta melestarikan kebudayaan yang ada dapat membuat siswa mengerti dan paham betapa pentingnya budaya itu dikenal, dihargai, serta dilestarikan yang nantinya akan berdampak pada anak cucu kita atau generasi berikutnya. Selanjutnya yang keempat yaitu bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Peran berita dan media sosial dalam dunia politik telah menjadi signifikan dalam beberapa tahun ini. Media sosial dapat menjadi platform daring yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan pesan kepada khalayak umum dan luas. Dampak media sosial dalam konteks politik sangat besar dan pengaruh karena masyarakat dapat berdiskusi, berbagi informasi, serta menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu sosial maupun politik. Sehingga media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlihat dalam diskusi politik tersebut, mengorganisir organisasi sosial, dan mempengaruhi kebijakan politik. Media sosial dapat memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam menyampaikan informasi, namun juga dapat menyebarluaskan informasi negatif atau bahkan hoaks. Peranan media sosial dalam dunia politik yaitu sebagai sumber informasi, karena di dalamnya masyarakat dapat mengakses berbagai informasi kebijakan serta aktivitas pemerintah melalui sosial media tersebut. Yang kedua yaitu kampanye politik. Media sosial sebagai alat efektif dalam kampanye politik karena dapat menyebarkan, mempromosikan, dan membangun hubungan dengan pemilih. Yang ketiga yaitu partisipasi politik. Dalam hal ini memberikan wadah kepada masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyuarakan mereka tentang isu-isu politik. Selanjutnya, pemantauan opini publik, di mana digunakan untuk memantau opini publik tentang isu-isu, dan partai politik dapat menggunakan media sosial dalam untuk mengukur sentimen publik, memahami kebutuhan pemilih, dan merespon dengan kebijakan yang relevan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan praktek micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Nanti jawabannya gini ya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Baik, apakah sudah paham? Ya, sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Ya, kali ini ibu juga mempunyai speaking. Kalau ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau siang 2 kali, kalau malam setengah. Apakah sudah paham? Ya, paham. Pagi, siang, malam, siang, malam, pagi. Ya, selanjutnya ibu juga mempunyai speaking, yaitu buka tutup. Gini ya, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ngek-ngok, buka tutup, tangan di bahu ngek-ngok, buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, kakak, digulung-gulung, sambil menangis, hihi, digulung-gulung, sambil teriak, ha, digulung-gulung, jadilah patung. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, ibu akan mengabsen anak-anak satu persatu. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti kalau ibu melakukan presensi, kalian angkat tangan dan bilang kalian sarapan apa pagi ini. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Baik, yang pertama yaitu Aldita Ainur Rosidah. Hadir, Bu. Sarapan saya hari ini yaitu nasi goreng. Oh, bagus Mbak Gita. Yang kedua yaitu Ervina Claudia. Hadir, Bu. Sarapan saya hari ini telur mata sapi, Bu. Ya, baik. Pintar sekali ya Mbak Ervina. Kalau pagi-pagi itu harus sarapan ya. Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan membuka pembelajaran pada pagi ini. Apakah kalian tahu hari ini kita mempelajari tentang apa? Tidak, Bu. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian tahu nggak, dalam tubuh yang sehat dan kuat, itu terdapat salah satu kunci. Apa kalian tahu? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan kasih tahu kalian. Dalam tubuh yang sehat dan kuat itu terdapat salah satu kunci, yaitu rumah yang sehat. Apakah kalian tahu rumah yang sehat itu rumah yang bagaimana? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan, santai. Di dalam rumah yang sehat itu terdapat rumah yang bersih. Bagaimana kita dapat sehat dan kuat kalau di dalam rumah kita terdapat sampah dan juga debu. Oleh karena itu, setiap hari kita harus membersihkan. Kalau kalian itu harus membersihkan, setiap pagi bangun tidur itu dibersihkan kamarnya ya. Dan jangan lupa untuk membantu ibu menyapu lantai dan juga membersihkan yang tidak berat-berat. Yang kedua yaitu ventilasi yang baik. Dalam aliran ventilasi udara yang terjaga yaitu aliran rumah yang ventilasinya teratur, tidak berlebihan dan tidak kurangan. Yang ketiga yaitu pencahayaan yang baik.
Rumah yang sangat sehat memerlukan cahaya yang cukup, tidak kurang dan tidak terlalu berlebihan. Karena kurangnya cahaya tersebut atau berlebihan akan menyebabkan penyakit dapat masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat yaitu saluran air yang baik. Dalam rumah tentunya harus terdapat saluran air yang baik. Karena jika tidak ada saluran air dalam kamar mandi akan membuat tersumbat. Jika terjadi persumbatan dalam saluran air, maka kita harus memperbaikinya. Jangan ditunda-tunda, karena dapat membuat tubuh kita terserang penyakit. Selanjutnya, jangan lupa untuk menutup keran jika sudah tidak dipakai. Yang kelima yaitu adanya sistem pembuangan kotoran. Karena dalam setiap rumah akan menghasilkan kotoran, baik dalam limbah sampah maupun limbah air. Untuk itu, kita harus membuat sistem pembuangan limbah kotoran yang baik dan tidak terbuka, karena jika terbuka akan menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Baik, hari ini Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah membersihkan tempat tidur kalian? Mbak Alita bagaimana? Sudah, Bu. Baik, Mbak Alita pintar sekali ya. Selanjutnya, Mbak Elvina. Mbak Elvina, apa yang sudah kamu lakukan dalam pagi ini? Saya membantu ibu saya, Bu. Saya juga tadi itu menyapu kamar saya. Oh, pintar sekali, Mbak Elvina. Kita beri tepuk aplaus. Baik, untuk itu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Selama 1 minggu depan, kalian harus membantu Ibu dalam membersihkan rumah. Serta kalian harus memfoto atau mendokumentasikan apa yang telah kalian lakukan. Apakah bisa dimengerti? Ya, baik, bisa dimengerti. Sebelum mengakhiri video pembelajaran kali ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa manfaat dari mempelajari materi pada kesempatan kali ini? Mbak Arvina, gimana? Ya, Bu, kita harus mempelajari materi tentang menjaga kebersihan rumah. Karena dengan menjaga kebersihan, badan kita akan sehat dan kuat. Ya, benar sekali jawaban Mbak Arvina. Kita beri tepuk tangan ya. Selanjutnya, Mbak Alita. Ya, Bu, kalau kita menjaga kebersihan rumah dan kamar kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Dan kita akan lebih senang di dalam rumah. Ya, Mbak Alita, benar sekali ya. Kita beri tepuk tangan. Baik, karena dirasa waktunya sudah cukup, Ibu akan mengakhiri pada pembelajaran kali ini. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang kelima yaitu praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Baik, untuk analisisnya saya menggunakan pendekatan lingkungan yang merupakan mengajarkan kepada siswa untuk perlu memperhatikan lingkungan sekitarnya sebagai tujuan dan topik kajian baik di lingkungan rumah, masyarakat, dan sekitarnya. Dalam penggunaan pendekatan lingkungan ini, saya telah menyajikan tentang gambaran untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar rumah, yaitu baik tentang kebersihan rumah, dalam menjaga saluran air, dan sebagainya. Yang kedua yaitu strategi. Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu strategi problem-based learning, karena di dalamnya terdapat proses pembelajaran yang menyajikan dan mengenalkan kasus atau masalah kepada peserta didik yang berkaitan dengan materi, kemudian peserta didik diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu metode. Metode yang saya gunakan yaitu metode tanya jawab, yang merupakan interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa melalui pertanyaan untuk mendapatkan respon dari siswa, sehingga dapat mengetahui seberapa pemahaman materi yang telah didapat oleh siswa. Yang terakhir yaitu teknik. Teknik yang saya gunakan dalam pembelajaran tersebut merupakan teknik mendapatkan umpan balik atau feedback. Dengan guru memberikan stimulus kepada siswa, tentunya siswa akan mendapatkan respon. Karena stimulus yang diberikan guru dapat membuat siswa memberikan respon yang baik kepada guru. Karena dalam ini dapat memberikan hubungan materi dan dalam kehidupan yang nyata. Baik, itu tadi merupakan hasil diskusi yang saya buat dalam ujian tengah semester. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.